Baru Hashem, diberkatilah namanya. Bapak, Ibu, Saudara, umat perjanjian yang dikasihi Tuhan, jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita bersuka cita dapat ini, tapi kita mau tunjukkan atau sama-sama kita nikmati jamuan yang lengkap, karena umumnya itu hanya dicuplik beberapa bagian dari satu roti, mendapatkan tambahan dari beberapa sebagai jamuan pada malam ia diserahkan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 yang saya bacakan untuk kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah malam waktu ia diserahkan itu adalah malam menjelang ia disalibkan? Jadi Pesak terakhir ini mempunyai kekhususan, karena pada jamuan Pesak terakhir inilah Yeshua mendeklarasikan perjanjian baru, atau dalam bahasa Ibrani disebut Brit Hakadasha. Dia mendeklarasikan perjanjian yang diperbaharui. Itu perjanjian baru yang dimaksud di sini adalah Torah yang ditulis di hati dan bukan Torah yang ditulis di batu. Isinya sama, namun mediumnya berbeda. Mari kita mengangkat cawan kita bersama-sama dan memberkati nama Tuhan Adonai semesta alam. Kita ucapkan sama-sama, Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam yang menciptakan buah anggur. Amin. Ketika Yeshua HaMashiach mengikuti jamuan seder Pesak terakhir, ia berbagi cawan anggur dengan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Tuhan telah datang. Mari kita mengisi cawan kita untuk pertama kalinya. Pemimpin di masing-masing meja boleh membantu ucapkan berkatnya, tapi semua sudah. Ya. Tadi kita memberikan berkat sebelumnya, ada berkat lagi sesudahnya. Kita ucapkan bersama-sama seperti yang ada dalam buku. Kuserahkan tanganku kepada Mesias, harapan akan kemuliaan dan melayani hanya kepadanya. Amin. Karpas. Karpas adalah sayur hijau. Saya mengangkat karpas. Pesak adalah hari raya di musim semi, ketika bumi menjadi hijau dengan kehidupan. Sayuran yang disebut karpas dalam bahasa Ibrani ini mengungkapkan kehidupan yang diciptakan dan dipelihara oleh Yang Maha Kuasa. Ya, saya juga mengangkat di sini ada air garam. Tetapi kehidupan di Mesir bagi anak-anak Israel adalah kehidupan yang menyakitkan, penuh derita dan air mata. Ini diungkapkan dengan air garam. Mari kita ambil seberkas karpas dan mencelupkannya ke dalam air garam yang mengingatkan bahwa hidup kadang-kadang terendam oleh air mata. Karpas juga mempunyai arti mesianik.
Ada kar dan pas. Nah, pas itu dari kata pasim yang merujuk kepada jubah Yosef. Karpas dicelupkan 2 kali dalam air garam sampai mengenai jari. Mengapa dicelupkan 2 kali? Mencelupkan 2 kali berbicara tentang 2 masa penebusan, 2 Mesias. Mesias ben Yosef di masa lalu dan Mesias ben David yang akan datang. Celupan pertama mengingatkan jubah Yosef warna-warni yang dicelupkan ke dalam darah kambing oleh 10 saudaranya. Dosa yang mendatangkan perbudakan di Mesir. Ini paralel dengan penolakan terhadap Yesua ben Yosef sebagai Mesias. Celupan kedua mengingatkan penebusan dalam kisah Pesak seperti yang tertulis. Mereka mencelup hisop ke darah anak domba Pesak dan melaburkannya di ambang pintu. Celupan kedua membawa penebusan bagi Israel dari perbudakan. Celupan kedua juga merujuk pada penebusan Israel oleh Mesias ben David yang akan datang. Nesama atau roh Mesias ben Yosef sama dengan roh Mesias ben David. Jadi, Yesua yang datang 2000 tahun yang lalu, ketika dia datang kedua kalinya sebagai raja, itu adalah Mesias yang sama. Itu dikatakan nesyamanya sama. Mesias sudah datang, yang sudah datang adalah sama dengan Mesias yang akan datang, yaitu Yesua HaMashiach. Amin. Bersama dengan jemaat, mari kita sama-sama mengucapkan berkat. Semuanya dilayani dulu, pegang karpasnya, sayur hijaunya, baru kita ucapkan sama-sama. Sayur hijau ini ya, karpas. Baik, semuanya sudah ya. Mari kita ucapkan berkatnya. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam borai periha adama. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam yang menciptakan buah-buahan di bumi. Amin. Mari kita makan karpas bersama-sama, itu dicelup 2 kali, merujuk pada air mata dan kesalahan di masa lalu dan perbaikan dan penebusan di masa depan. Rasanya asin, sama seperti kalau kita menangis, air mata kita juga asin ya. Jadi memang hidup kadang-kadang perlu air mata. Dan ini diakui di dalam jamuan ini, bahwa hidup kadang kita mengalami kesedihan dan air mata kita tumpah. 4 pertanyaan manis tanah. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Cheryl dan Shalom juga, tolong bersiap-siap ke depan sayangku. Shalom. Barang sekalipun. Di malam ini, mengapa kita mencelupkannya 2 kali? Di malam-malam lainnya, kita makan dengan sikap duduk atau bersandar. Di malam ini, mengapa kita makan dengan bersandar saja?
Jawaban terhadap pertanyaan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Manis tanah. Dan sesungguhnya dalam kesempatan ini kita dipenuhi sukacita oleh kelepasan yang dahsyat dari Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan bahwa harga yang harus dibayar begitu besar bagi penebusan ini. Banyak kehidupan yang telah dikorbankan dalam pembebasan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Tetapi harga pengorbanan terbesar bagi penebusan kita dari perbudakan dosa adalah kematian Mesias. Bersama dengan mengucapkan setiap tulah satu kali saja, mari kita mencelupkan jari kelingking kita ke dalam cawan, kemudian menetolkannya di piring kecil. Di meja masing-masing ada piring kecil yang sudah disediakan. Jadi hal ini menggambarkan berkurangnya sukacita kita malam ini bersama dengan jika orang melakukan semua hidupnya bagiku, bagi kita semua. Yesus Sang Mesias mengangkat cawan dan berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sama seperti darah anak domba membawa keselamatan di Mesir, demikian juga penebusan melalui kematian Mesias membawa keselamatan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Baruat Adonai Eloheinu melech haolam borei beriha gafen. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, pemerintah Raja semesta alam yang menciptakan buah anggur. Mari kita minum dengan hati bersyukur. Kita akan menyanyikan pujian, ya, kita mengingat pengorbanan Yesus. Sementara anggur itu masih di lidah kita, kita mengingat korban penebusannya dengan menyanyikan kapara. Bu Morin bisa hadir bersama dengan kami. Terima kasih. Oke. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Shepard Supir beserta Ibu Debbie Supir dan juga para undangan, hamba-hamba Tuhan yang berkenan hadir, dan saya percaya bahwa kita semua mendapatkan berkat dari apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebagai rangkaian dari Hari Raya Pesak. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Elohim, kita puasa makan makanan yang beragi. Jadi kalau saudara suka roti keju, suka roti coklat, puasa dulu selama 1 minggu, ya. Jadi selama 1 minggu ini kita akan makan matzah. Karena malam hari ini juga itu kita masuk ke dalam perayaan Hamatzah. Ya, jadi selama 1 minggu kita makan makanan yang tidak beragi alias puasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Adonai Elohim mengajarkan kepada kita untuk kembali kita memakan makanan yang sehat, saudara. Ya, puji nama Tuhan.
Yeshua El Yakar, Yeshua Komulia. Yeshua adalah firman yang bersama-sama dengan Elohim dan adalah Elohim. Firman Elohim yang menjadi manusia. Biarlah dia bertahta dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri jamuan seder Pesach ini dengan satu kerinduan, bahwa kita akan berada bersama-sama dengan Mesias di Yerusalem, bahkan di Yerusalem baru. Shalom Yerusalem.